Selamat pagi, halo semua. Perkenalkan, nama aku Widya Florencia Tarigan dengan NIM 2301967 dari kelas 1C Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan apa itu landasan pendidikan, yaitu landasan pendidikan yuridis yang diampu oleh dosen Ibu Permanita Solihah Rusmana MPD. Nah teman-teman, kita masuk ke slide pertama, dimana kita akan membahas apa sih landasan yuridis. Nah, kita masuk ke pengertian landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan adalah landasan atau asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang jadi titik tolak dalam pendidikan. Itu adalah pengertian. Dan menurut KBBI, landasan pendidikan yuridis itu adalah suatu alasan atau tumpuan, dan menurut Wojo Wasito atau 1972, dia mengemukakan bahwa landasan adalah suatu alasan atau dapat diartikan sebagai fondasi dasar, pedoman, dan sumber. Nah, itu dia menurut Wojo Wasito. Dalam kamus besar yuridis juga berasal dari kata juridis yang memiliki arti menurut hukum yang telah diakui oleh pemerintah itu sendiri. Nah, jadi sudah paham kan apa itu pendidikan yuridis? Landasan pendidikan yuridis itu ada sangkut pautnya dengan hukum. Nah, kita lanjut ke slide kedua. Nah, di slide kedua ini kita membahas tentang apa sih peran landasan yuridis. Nah, teman-teman, sebelum kita mengenal apa itu landasan yuridis, kita harus mengenal dua bentuk. Bentuk apa itu? Dua bentuk aturan yang ada di landasan yuridis tersebut. Landasan yuridis itu tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Landasan yang bentuk tertulis bisa kita dapatkan atau kita temui di undang-undang. Sedangkan landasan tidak tertulis atau tulisan bisa kita dapatkan di adat hukum kita gitu, adat hukum masing-masing. Nah, peran landasan yuridis dalam pendidikan yaitu memberi rambu-rambu tentang bagaimana sih sistem dan bagaimana manajemen pendidikan yang dilaksanakan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Yaitu urgensi landasan yuridis pendidikan. Bahwasanya kita sebagai warga negara yang taat hukum wajib bagi mahasiswa untuk mengetahui, menghayati, dan mengamalkan dasar konstitusional dalam berbagai dimensi kehidupan, tak terkecuali pendidikan, di mana pendidikan tersebut sangatlah penting untuk meningkatkan upaya peningkatan SDM dalam persaingan globalisasi sekarang. Kita lanjut di slide yang keempat, akan membahas jenis-jenis landasan yuridis. Yang pertama yaitu landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan nasional, dan yang kedua landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga landasan yuridis sebagai pelaksanaan landasan di daerah atau pendidikan di daerah. Yang keempat yaitu landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan globalisasi. Nah, jenis-jenis landasan yang ada di sini mari kita simak dan kita dengar dengan seksama di slide selanjutnya. Nah, kita sampai di pembahasan yaitu jenis yuridis yang pertama yaitu sebagai pelaksana pendidikan nasional. Dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemenkan pasal 31 tentang pendidikan nasional, mengamanatkan
Satu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalam mencerdaskan bangsa yang diatur di perundang-undangan. Dan untuk yang keempat, negara berprioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, yaitu untuk mencapai atau memenuhi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir yaitu kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan dan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Nah, jenis landasan yuridis yang kedua yaitu sebagai sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 terdapat pada pasal 1 ayat 3, pasal 2 dan 3, pasal 1 ayat 3. Sistem pendidikan Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 2, dasar pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal ketiga, tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Kita masuk ke jenis landasan yuridis yang ketiga, yaitu landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan di daerah. Landasan yuridis ini sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di wilayah sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dengan mencakup pada landasan hukum. Ini pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kita masuk ke jenis landasan yuridis yang ketiga, yaitu landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan di daerah. Landasan yuridis ini sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di wilayah sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dengan mencakup pada landasan hukum. Ini pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang keempat yaitu jenis landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan global. Globalisasi telah menghampiri seluruh rakyat di belahan bumi dengan membawa dampak buruk, negatif. Di dalam era ini perlu atau dibutuhkan kemampuan untuk mencari atau menyaring dampak-dampak yang tidak baik, seperti contohnya dampak negatif. Kita akan membahas pengertian pendidikan global. Apa sih pengertian pendidikan global? Nah, yaitu pendidikan yang membekali wawasan global, membekali mahasiswa dalam era globalisasi, sehingga mahasiswa mampu bertindak lokal yang dilandaskan dengan wawasan global. Pendidikan global dirasakan sangat perlu disebabkan karena kemajuan komunikasi dan transportasi yang dirasakan di dunia semakin sempit, batasan negara semakin buram, dan berbagai aspek kehidupan.
pembahasan selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu standar isi, yaitu ruang lingkup, materi, dan tingkat lingkup kompetensi. Kedua, standar proses yang diselenggarakan secara intra, aktif, inspiratif, dan secara aktif, serta memberi ruang lingkup keaktifan. Dan yang ketiga, kompetensi. Dan yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Dan yang kelima yaitu standar pendidikan dan sarana prasarana. Standar pengelolaan. Yang keempat itu standar pembiayaan. Yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Cukup sekian dulu teman-teman presentasi dari aku, Widya Florencia Tarigan. Saya mohon maaf apabila ada kata atau perkataan yang kurang baik. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang, bye.